wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du. Hadratul ulama al-azza para habaib wa khusus dzikri guru kita Gus Rafiq Nasir bin Abdul Hamid, juga Al-Abu Bakar berdua yang hadir, yang masa cintai, juga Habib Al-Qadir, Habib yang lain yang tidak saya sebut satu persatu namanya, yang tidak mengurangi rasa cinta kami dan takdir kami kepada para beliau. Hadirin jamaah pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus awal, yang mudah-mudahan dengan acara ini kita nantinya mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Juga kita dikumpulkan dengan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yai Hamid bin Nasir bin Rahman, Bu Soimah, Bunya Salman, dan seluruh keluarga dari Yai Hamid dihantarkan kepada datuknya Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang saya muliakan, kalau kita bicara tentang maulid, sementara banyak orang yang mengatakan bahwa maulid tidak ada dasarnya, bahkan ada yang mengatakan bid'ah, bahkan yang agak keras mengatakan syirik. Apa begitu? Tidak, cuma mungkin karena mereka kurang jauh hobinya, kurang pengalaman, kurang lama mondoknya. Jelas Al-Quran berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan mendapatkan anugerah dan rahmatnya, maka dengan anugerah dan rahmat itulah kalian semua bersenang-senang. Artinya kita disuruh bersenang-senang apabila mendapatkan anugerah dan rahmat dari Gusti Allah. Sekedar kita punya anak, disuruh bersenang-senang, disuruh mengadakan akikah, padahal anaknya belum tentu menyelamatkan orang tuanya. Berbeda dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah jelas rahmatan lil alamin. Sementara anak kita yang belum jelas saja itu diperintah untuk mengadakan semacam hal. Kita punya istri baru pun disuruh bersenang-senang, mengadakan walimah terus. Dan bahkan ketika teman-teman kita datang dari haji, kita sambut. Maka kita apakah tidak boleh menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW? Dulu diterangkan di dalam tafsir Jalalain, tetapi sekarang ada yang tafsir bukan Jalalain tapi jalan lain. Kiainya tidak jelas. Siapa kiainya? Kiai Google. Di situ banyak berkeliaran mengatakan bahwa maulid ini syirik. Padahal kitab Jalalain jelas dalam surat Al-Ahzab, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, maka diberitakan kelahiran itu oleh seorang perempuan budak bernama Suwaibah kepada paman Nabi, yaitu Abu Lahab. Ketika Abu Lahab mendengar bahwa ponakannya yang bernama Muhammad itu lahir, maka dimerdekakanlah Suwaibah. Bahkan disuruh menyusul Nabi Muhammad 3 hari 3 malam lamanya. Nabi menyusul bukan kepada budak, tetapi kepada orang yang sudah dimerdekakan oleh Abu Lahab.
Kemudian ketika Nabi Muhammad sudah menjadi Rasul, ternyata Abu Lahab ini tidak beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan menjadi musuh Nabi Muhammad SAW, menjadi musuhnya Allah. Kemudian dia meninggal. 1 tahun kemudian setelah meninggal dimimpikan oleh Sayyidina Abbas. Saudara Nabi itu ada Abbas, ada Talha, ada Hamzah, ada Abu Thalib, ada juga Abla. Ini paman Nabi. Ketika sudah 1 tahun dimimpikan oleh Abbas yang bernama Lahab itu tadi. Setelah kamu meninggal sampai sekarang bertemu dengan aku, bagaimana keadaanmu? Jawabannya, ketika engkau mengubur aku sampai sekarang, aku tidak berhenti-hentinya disiksa oleh Allah kecuali pada hari Senin. Karena aku merasa gembira dengan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan di jempol kanan kananku keluar susu, karena aku menyuruh Suwaibah menyusui Muhammad SAW. Ini musuh Allah diberi senang oleh Allah, diistirahatkan siksanya oleh Allah pada hari Senin. Apalagi kita umatnya, apalagi kita pencintanya. Saya yakin kita akan dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW dengan mendapat syafaat. Musuh diberi keringanan oleh Allah. Yang penting di dalam memperingati Maulid ini, samping karena rasa cinta, yusyawal mar'u ma'aman ahabba, orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Dulu sahabat itu mencintai Nabi ngantos kebablas, sampai keterlaluan. Bagaimana contohnya? Pernah suatu saat Kanjeng Nabi itu menyuruh sahabat membuangkan darah hasil utang beliau. Ternyata oleh sahabat itu tidak dibuang, tapi diminum. Nabi bertanya, sudah dibuang? Sudah ya Rasul. Dibuang kemana? Ke perut saya. Loh, kamu minum? Iya ya Rasul. Betul kamu minum darah saya? Iya. Bila kamu betul-betul meminum darah saya, kamu tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Wa ma kana Allahu yu'adzibuhu wa anta fihi. Karena di dalam kamu ada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mungkin meminum darah Nabi, tapi kita mungkin bisa memasukkan rasa cinta kepada Nabi di dalam hati kita. Masukkan kita. Setiap saat kita mengingat Rasulullah, setiap saat kita baca selawat kepada Rasulullah sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Juga kita disuruh meniru perilaku Nabi. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, harus dibuktikan. Apa buktinya? Meniru-niru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad kepada ibunya? Nabi tidak mendapatkan ibunya sampai sepuh, tapi ditinggal oleh ibunya ketika Nabi umur 6 tahun. Ditinggal oleh ayahnya ketika Nabi masih ada dalam kandungan umur 2 bulan. Tapi Nabi sempat mendapatkan ibu angkatnya yang bernama Siti Halimah As-Sa'diyah. Siti Halimah As-Sa'diyah ini menyusui Nabi, mengasuh Nabi sampai 4 tahun. Ketika Nabi sudah jadi Rasul, jadi Nabi, datanglah Halimah ke Madinah. Kanjeng Nabi melihat Siti Halimah datang sebagai ibu angkat, surban yang dipakai dilepas oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibuat tempat duduknya ibu angkatnya. Tidak lama kemudian bapak angkatnya datang, didudukkan di sebelahnya di atas surban Nabi Muhammad SAW. Bagaimana andai kata yang datang itu ibunya sendiri? Bagaimana andai kata yang datang itu abahnya sendiri? Ini ibu angkat dibedakan surban para hati dan pulang dibawakan kambing 100 ekor. Berarti kalau kambing itu 2 juta, 200 juta dibawakan. Lalu pertanyaannya, pernahkah kita melakukan seperti itu kepada kedua orang tua kita?
Mungkin saja orang tua kita punya hutang kepada kita, tapi kita masih mampu, masih tega menagihnya. Mestinya kalau beri Rasulullah, kita membebaskan, sudah Pak, sudah Bu, saya bebaskan. Kalau perlu panjenengan, saya siapkan lagi untuk saya beri hutangan tanpa harus melunasi kembali. Ini kita. Kadang-kadang mohon maaf kita kepada orang tua kita. Padahal orang tua kita jelas dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan." Allah telah memutuskan ibadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu kita harus berbuat baik. Kita harus meniru Rasulullah tadi membawakan ibu angkatnya kambing 100 dengan tukang pengembalanya sekali. Masya Allah, itu Rasulullah. Kadang-kadang kita mau maaf, orang tua kita sudah tua, mau makan sudah bergetar tangannya. Semestinya orang tua itu akan berkata, "Dulangan aku nak koyok biar aku dulang sampean." Ketika akan mengangkat baju sudah bergetar tangannya. Sebetulnya ini mengatakan, pakaikan baju ini kepadaku nak, seperti aku dulu memakaikan baju kepadamu nak. Ketika mau makan bergetar, sebetulnya ingin berkata, "Dulangan aku nak koyak biar dulang sampean." Tapi anak tidak mau tahu. Kadang-kadang bahkan ada yang berani sampai memukul orang tuanya. Jangan kita memukul, mengatakan saja tidak boleh. Wala taqul lahum uffi wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Jangan katakan kepada kedua orang tuanya dan jangan menghardiknya, jangan membentaknya, tapi katakan ucapan yang karimah. Omong ingkang kromo, Jawa-Jawa ini jauh-jauh ingkang kromo, ingkang saya. Hosonan wonggo, itu semestinya. Ya kalau orang tua kita masih itu, mungkin tidak bisa. Bagaimana dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Dulu ketika orang tua, ayah kita, ibu kita masih ada, kadang-kadang kita pernah ngelamak, pernah berani, belum sempat minta maaf. Sementara orang tua kita sudah meninggal, bagaimana cara kita minta atau kita berbuat baik kepada orang tua yang meninggal? Itu pernah ditanyakan oleh Rasulullah, oleh sahabat kepada Rasulullah. Nabi menjawab ada 4 cara untuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal. Pertama, astaghfirullah, nyuwunaken pangapura kepada Allah untuk kedua orang tua. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu setiap hari kita haturkan kepada Allah. Ya Allah, ampuni ayah saya ya Allah, ampuni ibu saya ya Allah. Aku pernah lama dulu ya Allah, sekarang sudah meninggal ya Allah. Itu kita haturkan setiap waktu, mintakan ampun. Yang nomor 2, dan memintakan rahmat kepada Allah. Kasih sayangilah ya Allah, rahmatilah ya Allah ibu dan bapak saya ya Allah. Saya telah menjadi saksi ya Allah atas perjuangan bapak saya ya Allah. Aturkan. Orang tua saya, bapak saya kadang-kadang tidak pulang ya Allah, saya buat. Kadang-kadang kepanasan ya Allah, kadang-kadang kedinginan ya Allah, kehujanan ya Allah. Tapi aku belum sempat menjelaskan kepada saya ya Allah. Itu semua demi aku ya Allah. Begitu ibu kita hamil 9 bulan lamanya. Kadang-kadang ibu kita sakit. Bahkan ibu kita tidak pernah mengeluh ketika hamil kita. Bahkan di saat-saat yang paling menakutkan, di saat-saat yang paling menegangkan, yaitu di saat ibu akan melahirkan kita, yang menjadi pikiran ibu kita hanya satu, ingin melihat anaknya keluar ke dunia dalam keadaan selamat. Tetapi kita kadang-kadang masih berani kepada ibu kita. Mintakan rahmat. Ini yang nomor 2, mintakan rahmat kepada Allah. Pertama mintakan ampunan, yang kedua mintakan rahmat, yang ketiga wa ayatasaddaq lahuma, menyedekahi kedua orang tua. Menyedekahi orang tua itu tidak harus ngaholi, tidak harus 100.000. Setiap saat kita boleh bersedekah, seperti yang dilakukan oleh guru kita Kiai Hamid Rasulullah. Saya menemani beliau 2 tahun 7 bulan. Beliau sering ambil uang dari pesaknya, dan uang itu diberikan kepada santri. Mungkin pada waktu itu sekitar 500 rupiah. Itu sedekah Abu Akbar.
Ada satu lagi diambilkan lagi, sedekah kamu itu sering beliau ucapkan di hadapan santri sebagai contoh untuk santri-santrinya. Sedekah kamu apa? Sedekah kamu itu sering beliau katakan. Yang nomor 3, wa ayyu silabi arhima. Dan yang ketiga, keempat adalah menyambung kesukaan orang tua, kesenangan orang tua. Orang tua kita berjuang, teruskan perjuangannya. Orang tua kita senang jamaah, teruskan sholat jamaahnya. Orang tua kita senang silaturahim, teruskan silaturahimnya. Karena banyak orang ketika orang tuanya meninggal, mati obor, mati obor, teruskan. Doa teruskan, jangan berhenti. Kata Nabi, mantar berdoa riwayat yang qati'u anhu rizqi. Barang siapa berhenti tidak mendoakan kedua orang tuanya, putus rezekinya. Kadang-kadang kita datang kepada Wali Songo, saya pencinta Wali Songo. Tapi banyak orang pencinta Wali Songo, tapi kepada kedua orang tuanya tidak berbakti. Andai kata Wali Songo itu bangun, mungkin diusir kita. Mulih, bongkono si orang mulihnya orang kuburannya. Mesti begitu Wali Songo. Karena banyak wali yang diangkat oleh Allah karena barokah doa kedua orang tuanya. Termasuk Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni orang Yaman, orang Hadramut. Diangkat jadi wali oleh Allah karena berbakti kepada ibunya. Beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, bukan karena tidak cinta kepada Rasulullah, padahal dia hidup di zaman Rasulullah. Mengapa tidak pernah bertemu dengan Rasulullah? Karena pernah meninggalkan ibunya, karena tidak tega meninggalkan ibunya, sehingga dia tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tetapi ketika Rasul akan meninggal, Nabi titip surban kepada Abu Bakar. Ini Abu Bakar, aku titip surban, berikan kepada Uwais Al-Qarni. Dia orang yang diterima doanya oleh Allah. Bila kamu bertemu dengan Uwais, kamu minta doa kepada Uwais. Minta doa kepada Uwais supaya dosa kamu diampuni oleh Allah. Karena ketika Nabi meninggal, surban sudah dipegang oleh Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar tidak berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Kemudian surban itu diberikan kepada Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar ditemukan Uwais Al-Qarni. Karena Umar itu bertanya kepada jemaah, apakah ada di sini orang yang dari Qaran? Apa ada di sini orang yang dari Qaran? Hanya mereka menjawab, saya dari Qaran. Qaran itu Yaman. Apakah ada yang kenal dengan Uwais? Oh iya, itu ponakan saya. Itu ponakan saya. Ada perlu apa untuk dengan Uwais? Dia orang gila, padahal bukan gila. Tidak gila. Katanya mamanya, dia orang gila. Ada apa untuk dengan Uwais? Akhirnya begitu. Ada di mana sekarang Uwais? Ketika ditunjukkan Uwais itu ada di sebuah tempat, maka kemudian Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali cepat-cepat berangkat untuk mencari Uwais, dan diketemukanlah Uwais. Uwais sedang memelihara kambing. Dia pura-pura gila supaya tidak dihormat oleh orang. Orang itu kalau sudah wali malah justru takut dihormat oleh orang. Takut, pura-pura gila. Tapi setelah dibuka punggungnya ada tanda putih cemerlang bekas belang. Hanya tahu Sayyidina Umar bahwa itu Uwais Al-Qarni dan minta doa kepada itu menjadi wali karena barokah birrul walidain. Karena itu mari kita meningkatkan birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita menangis karena telah kita senangkan yang masih hidup dan orang tua kita yang telah meninggal. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan.